Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem ekonomi Islam. Yang dimana dalam sistem ekonomi Islam mencakup tiga hal, yaitu kelembagaan sistem ekonomi Islam, yang kedua keadilan ekonomi, yang ketiga peran negara dalam sistem ekonomi Islam. Masalah ekonomi adalah kelangkaan, sedangkan pada masalah ekonomi Islam adalah bagaimana alokasi dan distribusi sumber daya dapat dimanfaatkan dengan optimal oleh umat demi menegakkan keadilan. Sedangkan pada masalah ekonomi konvensional adalah sumber daya terbatas, sedangkan keinginan tidak terbatas. Satu, kelembagaan sistem ekonomi Islam, yaitu mencakup hak kepemilikan individu, yang dimana semua yang ada di muka bumi adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada tiga cara kepemilikan, yaitu pertama, penciptaan sendiri, yang diciptakan sendiri, hasilnya adalah aset. Yang kedua, pemindahan kepemilikan dari individu lain atau barter. Yang ketiga, pemindahan kepemilikan pemberian atau warisan. Perjanjian atau akad, yang dimana dalam perjanjian akad mencakup menghindari kesalahpahaman dan menghindari ketidakjelasan. Yang ketiga, kepercayaan. Yang keempat, pembagian risiko, yang dimana semakin besar keuntungan, semakin besar pula risiko yang dihadapi. Yang kelima, perilaku pasar. Dalam perilaku pasar mencakup menekankan rasa jujur dalam penjualan, yang semua informasi harus disampaikan ke orangnya. Konsep bekerja, yaitu yang dimana semua yang kita kerjakan di muka bumi ini adalah ibadah. Dan terakhir ada konsep harta, yang dimana harta sendiri adalah alat untuk bekerja, dan harta harus didistribusikan secara merata. Keuangan sosial terdapat zakat, infak, dan sedekah. Yang kedua, keadilan ekonomi. Dalam keadilan ekonomi mencakup tiga hal, yaitu satu, kesamaan, kebebasan, kesempatan, dan aksesibilitas masyarakat. Yang kedua, keadilan dan kejujuran dalam transaksi pertukaran. Yang ketiga, keadilan dan kemerataan yang didistribusikan sesuai dengan prinsip syariah. Yang ketiga, ada tugas penting negara. Terdapat beberapa tugas penting negara, yaitu satu, menciptakan kehidupan sosial yang teratur. Yang kedua, menjamin kesetaraan kesempatan, menjaga keselarasan di pasar. Yang ketiga, merancang kebijakan ekonomi yang spesifik. Dalam merancang kebijakan ekonomi yang spesifik mencakup negara menjamin individu aksesibilitas yang sama dengan sumber daya yang ada. Dan yang kedua, tiap individu memiliki kebebasan dalam mengakses sumber daya. Yang ketiga, wajib membuat pengawasan di pasar. Yang keempat, memastikan telah terjadi transfer harta berlebih dan disalurkan kepada yang membutuhkan. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.